Selamat berjumpa dengan saya. Kita akan mempelajari atau tutorial cara menggunakan LMS atau Learning Management System yang aplikasinya bernama Moodle. Ya. Jadi LMS Moodle, ya. LMS Moodle ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk belajar daring atau belajar online. Nah, kita akan mulai step by step untuk mempelajari bagaimana caranya, misalnya sebagai guru, bagaimana nanti membuat materi pembelajaran. Jadi kita contohnya di sini kita akan masuk kepada LMS yang sekarang kita namakan e-learning, yang alamatnya adalah, ini saya contoh aja ya, SMK 4 padang.sch.id. Nah, ini harus dibuka menggunakan browser, misalnya browser kita Google Chrome, bisa juga Mozilla, Internet Explorer, ya. Dan ini saya copy dulu. Kemudian saya buka Google Chrome. Kita bisa menggunakan komputer, laptop, juga bisa menggunakan handphone. Ya, ini saya buka dulu. Oke, nah ini dia. Nah, di sini kita paste, ya. Ini alamatnya, kita klik enter. Nah, ini halaman e-learning SMK Negeri 4. Terus kita klik link masuk di sini, ya. Terus, nah di sini kita masukkan username dan password. Ya, kebetulan saya admin, passwordnya admin. Kemudian passwordnya nah, setelah kita masukkan username, kemudian password, ya, lalu kita klik tombol masuk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman LMS Moodle. Jadi di sini ada beberapa mata pelajaran yang kita ampuh, ya. Kebetulan saya di jurusan multimedia, ini pelajaran yang kita ampuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Ini yang di bawah ini. Yang di atas ini adalah mata pelajaran yang terakhir kita klik. Ya, kita buka. Nah, mata pelajaran ini juga ada di sebelah kiri, blok menu sebelah kiri. Jadi kita bisa membukanya sebelah sini. Oke, misalnya kita sekarang buka pelajaran animasi 2D dan 3D kelas 11 MMA ini. Jadi kita bisa klik di gambar ini, bisa diklik di tulisannya. Ini saya di gambarnya. Oke, kebetulan di sini sudah ada beberapa topik. Tapi karena kita mau belajar, saya pilih mata pelajaran yang belum diisi. Misalnya ini sudah diisi belum ya? Ini sudah. Kita dulu sebentar ya. Nah, ini dasar desain grafis. Ini sebagai contoh saja ya. Coba lihat yang lain dulu. Ini sudah berisi juga. PPT
Bos MMA. Oh ya, kita yang tadi saja. Dasar desain grafis. Nah, ini tampilannya seperti ini, ya. Ini dalam keadaan kosong. Di sini ada topik 1, 2, 3, 4. Ini adalah topik pembelajaran yang kita akan buat materinya, ya. Nah, pelajaran dasar desain grafis ini kita lihat pesertanya dari sini, ya. Kita klik di sini, kita lihat apakah sudah ada peserta. Nah, ini peserta, ya. Kalau kita lihat ke bawah, ini sudah ada nama guru dan nama siswa. Berarti ini sudah ada siswanya, ya. Ada siswanya. Jadi kalau dilihat di sini ada 30 partisipan. 30 ini termasuk gurunya nih, karena gurunya terdiri dari 2, berarti muridnya itu ada 28. Oke. Nah, kita kembalinya ini kita klik mata pelajarannya, kelas dasar desain grafis WMMA. Nah, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita bisa mengatur dulu. Kita klik di sini, ini ada gambar roda gigi. Terus kita klik ubah pengaturan. Ini kita bisa mengatur. Nah, di sini. Dengan ubah pengaturan ini kita bisa mengatur misalnya nama mata pelajarannya, kemudian nama singkat kursus. Pelajaran di sini disebut kursus, ya. Kursus. Jadi setiap mata pelajaran itu namanya kursus di sini. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tanggal mulai kursus. Ini tanggal mulai kita mulai proses belajar mengajar. Nah, ini misalnya tanggal 20 Juli, kita mau ganti misalnya jadi kita mulai mengajarnya tanggal misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Jadi mungkin kita mulai tanggal 11. Ini bulan Agustus tahun 2020, kemudian terakhirnya 21 Desember 2020. Ini terserah, nanti ikuti saja tanggal berapa berakhirnya semester ini PBM-nya. Nah, kalau ini sudah dirubah, kita klik ke bawah. Oh ya, di sini kita bisa mengganti gambar mata pelajarannya. Ini kalau ada gambar, ya. Kalau tidak apa-apa. Terus kita terus ke bawah. Ini tidak perlu kita atur sekarang. Terus di bawahnya kita klik simpan dan tampilkan. Oke, kita kembali ke halaman tadi. Nah, ini kita akan mengisi topik-topik. Yang topik ini bisa disamakan dengan KD, ya. Kalau dalam manajemen pengajaran kita samakan saja dengan KD. Nah, sekarang sebelum kita mengisi topik, yang penting sekali yang kita lakukan adalah menghidupkan mode ubah. Tanpa menghidupkan mode ubah, maka kita tidak bisa melakukan edit, menambah, atau melakukan perubahan terhadap halaman ini. Nah, kita hidupkan mode ubah. Biasanya di sini juga ada. Oh, tidak ada. Ada beberapa jenis model yang di sini harus menghidupkan model ubah. Jadi sekarang kita klik hidupkan model ubah. Ini kita klik di sini, ya. Klik. Nah, setelah kita aktifkan model ubah, maka tampilan jadi seperti ini. Misalnya di sebelahnya itu ada gambar pensil, ya. Ada gambar pensil, kemudian di sebelah kanan ada menu-menu baru, ya. Nah, contoh. Sekarang topik 1 ini akan kita berikan perubahan atau judul. Jadi kita klik di gambar pensil. Nah, ini berubah seperti ini, maka kita buat misalnya KD 1-nya atau apa materi topiknya. Misalnya ini, ya. Pemahaman desain grafis. Nah,
Setelah kita tulis, kita klik tombol enter di keyboard. Nah, ini sudah berubah tulisannya menjadi pemahaman desain grafis. Ini ada berapa topik, di sini ada 4, jadi defaultnya standarnya ada 4. Tapi kalau kita ingin menambah, misalnya lebih dari 4, kita bisa pergi ke menu paling bawah yaitu add topic, tapi menambahkan topik. Jadi sekarang kan topiknya 4, kita tambahkan add topic. Nah, keluar muncul seperti ini, kotak dialog. Lalu kita tambahkan di sini, kita ingin menambahkan berapa topik. Misalnya saya tambahkan 3 topik. Di sini saya ketik yang ketiga, kemudian klik tombol add topic. Nah, sekarang topiknya jadi 7. Tadi kan topiknya cuma 4, jadi ditambah 3, topik 5, topik 6, topik 7. Nah, begitu. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Berapa jumlah topik yang kita inginkan. Ya, kembali ke topik 1 tadi yang sudah saya ganti dengan judul pemahaman desain grafis. Ini contoh ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus tahu juga, misalnya pemahaman desain grafis ini nanti kita butuh waktunya berapa kali pertemuan dan hari apa. Pokoknya kita siapkan dulu. Nah, yang pertama, kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik di sini. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Aktivitas atau sumber daya itu adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa kita tambahkan. Misalnya assignment, attendance. Nah, jadi beberapa yang sering dipakai itu misalnya attendance. Yang ini artinya absen. Kemudian break, halaman pembelajaran. Kemudian juga pembelajaran, obrolan, forum. Ya, itu biasanya sering dipakai. Misalnya sekarang kita tambahkan dulu absen. Kita klik. Nah, ini akan terbuka halaman pengaturan absen. Nah, yang kita lakukan pertama adalah merubah atau memberi judul. Misalnya absen minggu, enggak usah absen aja, absensi ya. Kemudian beri keterangan, silahkan klik absen. Ini kepada siswa. Kemudian di bawahnya ini kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Jadi maksudnya deskripsi itu ini ya, yang kotak tulisan ini apakah akan ditampilkan. Nah, kalau kita klik di sini, centang, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Maka dia nanti akan muncul di halaman kursus di depan. Sekarang kita scroll ke bawah, kita klik tombol, ini ada 2 ya. Simpan dan kembali ke kursus. Berarti setelah kita simpan, kita kembali ke halaman mengedit topik tadi. Tapi simpan dan tampilkan berarti kita simpan dan kita selesai. Dan sudah bisa langsung digunakan oleh pelajar, siswa untuk PDM. Sekarang saya pilih ini dulu, simpan dan kembali ke kursus. Oke. Sekarang coba perhatikan. Pada topik pemahaman desain grafis tadi, sekarang sudah ada objek atau sumber daya aktivitas, ada absen. Ya, absen ini belum selesai. Kita atur lagi absen ini dengan klik absensi ini. Tapi bukan pensilnya. Kalau pensil berarti mengedit yang tadi. Sekarang kita mengatur absen dengan klik ikon yang gambar orang atau desain absen ini. Kita klik. Nah, oke, kita mengatur di sini. Ya, pengaturan absen. Yang perlu yang pertama adalah add session. Add session ini artinya menambahkan sesi. Oke. Nah, di sini tanggal mulai absen adalah tanggal 11 Agustus 2020. Berarti misalnya ini hari ini ya, hari ini saya membuat video ini mulai absen. Kemudian waktu melakukan absen ini kita atur mulai dari jam
misalnya jam 8 pagi, jam 8.00 ini. Kalau dia 8.30 kita tambahkan 8.30 atau jam 8 saja sampai jam, nah kita buat saja sampai malam, sampai jam 20 atau 21. Jadi dalam satu hari itu siswa dapat mengambil absen mulai dari jam 8 sampai jam 1. Ini usahakan kita jangan terlalu ketat waktunya ya, karena sekarang ini kan masanya darurat ini. Dari siswa bisa pagi ambil absen, bisa siang, bisa malam. Itu untuk penghitungan absen hari ini. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini banyak sekali masalah teknis. Misalnya siswanya misalnya di rumah ternyata HP-nya cuma 1, tapi adik-adiknya ada 3. Jadi rebutan HP. Dan paginya ternyata adiknya yang pakai HP ya. Jadi kita beri kelonggaran sampai jam 21 malam. Oke, ini 11 Agustus. Nah, kemudian kita atur ke bawah. Ini ada multiple session, ini yang penting. Ya, ini ada segitiga di sini, kita klik, maka ini akan terbuka. Nah, lihat di sini repeat the session atau mengulang sesi. Repeat session ini digunakan apabila materi pelajaran kita tadi, topik dan tadi, misalnya untuk 2 minggu. 2 minggu ya. Kalau 2 minggu maka kita akan menciptakan absennya 2 kali. Minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kita klik repeat session above as follow. Oke, ini diklik. Setiap hari apa absen ini diambil? Nah, sekarang kan hari Selasa. Betul ini sekarang Selasa ini. Kita lihat tanggal. Ya, Selasa. Jadi, absen ini diulang setiap hari Selasa. Kenapa? Karena topik pembelajaran tadi misalnya untuk 2 minggu. Nah, sampai tanggal berapa? Jika sekarang hari Selasa itu adalah tanggal 11, berarti hari Selasa berikutnya tanggal berapa? Kita lihat di sini. Tanggal 18. Oke. Berarti sampai tanggal 18 Agustus. Berarti akan diulang setiap hari Selasa tanggal 18 Agustus. Berarti tanggal sekarang ini tanggal 11 ada absen muncul. Ya, siswa bisa mengambil absen dari jam 8 sampai jam 21. Nanti hari Selasa minggu depan tanggal 18 ya, absennya muncul lagi. Di 2 kali. Itu artinya pembelajaran di topik pertama itu untuk 2 minggu. 2 kali mengambil absennya hari Selasa sekarang dan hari Selasa minggu depan. Kemudian student recording. Ini tidak penting amat ini. Lalu kita selesai ya, kita klik tombol add. Nah, selesai. Kita lihat ternyata absen ini dibentuk 2 kali, yaitu Selasa tanggal 11 Agustus dan Selasa tanggal 18 Agustus. Jadi dia langsung repeat, mengulang. Jadi kalau hari Selasa ini dia harus ambil absen, maka siswanya tanggal 18 harus ambil absen lagi karena topik itu atau KD yang pertama itu 2 minggu. 2 minggu ya, hari Selasa sekarang dan hari Selasa depan. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita atur status set. Status set ini kita klik. Nah, ini status setnya gini ya. Ini kita rubah. Misalnya ini present ini hadir, kita tukar simbolnya H, kemudian artinya hadir. Kemudian nilainya 2. Kemudian ini terlambat nilainya 1. Jadi poin ini adalah penilaian. Jadi kalau siswa hadir dia akan mendapat poin 2. Kalau terlambat poinnya 1. Kemudian izin. Ini simbolnya I dan ini izin. Berapa kita beri nilai? Misalnya 1. Ya kalau dia izin berarti kita izinkan siswa dapat poin 1. Kemudian A misalnya alfa atau tidak hadir. Alfa nilainya tidak ada, jadi kita beri 0 di sini. Jadi kalau siswa yang tidak mengikuti
tidak mengambil absen, berarti dia dapat poin 0. Jadi ini poin ini akan nanti diakumulasikan ke dalam penilaian akhir. Jadi siswa yang sering hadir maka nilainya akan tinggi karena poinnya 2. Nah, begitu. Kalau sudah selesai, ini kita tekan tombol update. Nah, oke. Setelah kita tekan tombol update, ini sudah jalan. Kita kembali ke halaman utama mata pelajarannya. Ini ya, DDG. Ini kan dasar desain grafis. Klik. Selesai. Sudah selesai kita mengatur absen. Sekarang kita akan menambahkan materi pembelajaran. Jadi ini masih di topik 1 ya. Dan ini kan topik 2-nya di bawah. Kita tambahkan sebuah aktivitas lagi. Klik. Nah, sekarang kita akan menambahkan misalnya pelajaran. Ya. Tambahkan pelajaran yang baru. Klik. Nah, misalnya di sini kita judulnya pengertian dan definisi desain grafis. Oke, ini judulnya ini. Lalu materinya bisa kita ketik di sini. Ini kita ketik aja ini. Kalau kita cari materinya di internet juga bisa. Misalnya saya buka sebuah halaman di sini, halaman tab baru. Lalu saya ketik di sini pengertian dan definisi desain grafis, tekan enter, maka kita akan mencari di Google. Jadi di Google itu bisa cari desain grafis adalah gitu ya. Misalnya di Wikipedia. Di Wikipedia saya klik. Nah, ini aja kita copy. Gitu ya. Nah, misalnya klik kanan, lalu saya copy, saya kembali ke halaman tadi. Sini saya paste. Nah, oke. Nah, ini dari Wikipedia sumbernya. Kalau perlu kita buat sumber ini, sumber Wikipedia. Oke. Terus apakah deskripsinya ditampilkan di halaman kursus? Ini kalau kita tampilkan dia akan muncul nanti di halaman kursus. Kalau tidak, siswa akan mengklik dulu halaman ini baru dia masuk di membaca materi ini. Oke, ini sudah belum selesai. Misalnya kita tambahkan video ya. Kita cari video tentang desain grafis. Kita buka YouTube. Sini kita cari apakah ada. Nah, apa itu desain grafis? Ah, ini ada ini. Kayaknya ini menarik. Coba kita buka. Nah, ini kita periksa dulu apakah itu menarik. Nah, kalau ini menarik, berarti kita ambil untuk menambahkan materi video. Jadi kita pergi ke halaman URL ini, kita rank, lalu kita klik kanan, kita copy. Oke, kita sudah dapat URL-nya. Kita kembali ke halaman tadi. Nah, kita akan menambahkan video di sini dari URL yang kita copy dari YouTube tadi. Nah, untuk itu kita menambahkannya di sini. Insert edit and audio video file. Ini ya. Tekan gambarnya ini seperti itu. Klik. Lalu di sini ada beberapa tab. Ini tab link, tab video, tab audio. Nah, karena kita akan melakukan embed. Embed itu adalah mengambil video dari halaman web lain kita tampilkan. Maka kita perlu bukan link, tapi video. Oke. Terus di sini kita paste. Ini link URL dari YouTube yang kita ambil tadi. Terus kita bisa mengatur misalnya display action. Kita kasih judul, kemudian berapa ukurannya, tapi nggak kita atur juga nggak apa-apa. Ini action setting,
Pengaturannya apakah pakai kontrol atau berjalan otomatis atau terkunci. Mood ini terkunci loop berulang ya. Kalau kita perlu, kalau misalnya videonya habis itu dia berulang lagi memutar ya. Oke, klik ke sini. Kalau perlu subtitle, kalau perlu kita tambahkan lagi caption, chapter dan metadata. Oke. Kalau tidak, lalu kita pindah ke tombol bawah, itu insert media. Jadi kita klik ke sini. Nah, kita lihat ini bisa besarkan ya. Nah, di sini tidak ada video, tapi ada tulisan teks, ada video. Nah, sekarang kita langsung ke bawah. Ini nanti ya kita terangkan, tapi kita bisa juga memberi nilai. Nilai ini kita berikan kepada siswa yang telah mengikuti pelajaran dari materinya pada ini ya. Pemahaman desain grafis. Jadi kalau siswa membaca dan mengikuti halaman ini, nanti kita beri nilai, misalnya jenis nilainya jenis poin, nilai maksimumnya adalah 100, nilai untuk lulus misalnya 60. Jadi nanti kalau 60 ini sama dengan KKM. Jadi kalau siswa mengikuti pelajaran di setiap kegiatan, maka dia akan dapat nilai. Jadi otomatis di model ini nilai terbentuk. Jadi kita hanya susah-susah payah sedikit dalam membuat materi pembelajaran, jadi bisa melakukan penilaian sendiri. Nah, oke. Lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sekarang sudah ada 2 kegiatan, absensi dan materi pengertian desain grafis dan begini. Jadi siswa dalam topik ini kita mengambil absen, kemudian membaca. Ini kalau dia baca kan klik di sini, nanti siswanya kayak gini. Nah, ini yang muncul ya. Ini ada materi berupa teks, kemudian ada video. Jadi siswa bisa menonton video ini langsung. Dia klik di sini. Oke. Nah, kita kembali halaman tadi, nonton topik tadi. Oke, setelah kita ada 2, ini absen, kemudian ini materi pelajaran, kita misalnya tambahkan sebuah aktivitas lagi, yaitu forum diskusi misalnya. Tambah. Oke, kalau kita ingin menambahkan forum diskusi, kita pilih ini, forum. Nah, kenapa forum? Jadi siswa itu kita ajak diskusi. Karena pembelajaran yang paling menyenangkan itu adalah melibatkan teman-teman, saling berinteraksi antara sesama, itu lebih menyenangkan daripada siswanya hanya mengikuti saja. Jadi ada interaksi, ada komunikasi, dan ada saling pembelajaran bersama teman. Jadi kita tambahkan forum. Nama forumnya ya kita buat aja forum diskusi. Ini judulnya seperti ini ya. Kemudian deskripsinya, silahkan Ananda mengikuti diskusi. Nah, diskusi ini nanti akan kita beri nilai. Setiap siswa yang aktif akan mendapatkan nilai. Baik yang bertanya atau menjawab. Oke. Jadi nanti siapa yang ikuti diskusi ini akan kita beri nilai. Jadi akan terbentuk nilai sendiri. Oke. Nah, kemudian ini tampilkan deskripsi di halaman khusus ini. Kita klik. Ini boleh kita klik, boleh tidak ya. Kalau kita klik, ini tulisan ini akan muncul di halaman topik tadi. Oke. Setelah itu kita beri ini penilaian. Nah, ini saja dulu yang penting-penting saja dulu ya. Ini penilaian. Sekarang standarnya tidak ada penilaian. Nah, tipe agregatnya kita beri penilaian dengan cara hitungan penilaian misalnya ya. Ini ada beberapa jenis, misalnya rata-rata, penilaian rata-rata, penilaian hitungan, penilaian maksimum, penilaian minimum,
dan jumlah seluruh penilaian. Misalnya saya pilih hitungan penilaian. Tipe penilaian ini misalnya poin, bisa skala, ya. Misalnya saya menggunakan poin. Nilai maksimum dari diskusi ini adalah 100. Kemudian nilai untuk lulus adalah 60. Gitu ya. Oke. Ini kalau poin, tapi kalau dia skala, ini penilaiannya juga ini. Misalnya jenis skalanya, skala ada beberapa. Nah, jadi ini penilaian untuk lulus. Jadi siswa yang aktif nanti akan dinilai langsung oleh model. Kemudian Wolfram grading. Ini grade ini kita beli juga. Misalnya grade ini menggunakan poin. Ya. Nilai maksimum 100, penilaian langsung sederhana, jadi jenis penilaiannya ada di mana, apakah dengan kategori, nilai untuk lulus misalnya 60 ini KKM ya, jadi nilainya maksimal 100, jadi siswa sampai 60 itu sudah lulus. Mengikuti diskusi ini. Ini default setting, notice dan ya kita bisa. Oke. Ya sudah, ini yang lain ini nanti kita pelajari belakangan ya. Nah, ini. Jadi siswa yang aktif nanti akan mendapatkan nilai. Ya sudah selesai, kita klik lagi simpan dan kembali ke proses. Oh ya, nilai untuk lulus 60. Nilai tidak dapat lebih besar dari nilai maksimum yang dapat dari 2. Mungkin kita buat di sini 60 50 ya. Ya, simpan kembali ke proses. Betul juga. Berarti penilaian. Oh ya, ini nilai untuk lulusnya tadi kita 60. Maka nilai untuk lulus di sini penilaiannya ini berapa ya? Nilai maksimum yang dapat diraih. Nilai yang maksimum yang dapat diraih di sini kan 100. Berarti di sini, oh ya ini 60 tadi ya, berarti di sini 40 karena dia akan 100. Oke, belum bisa juga. Pemisahan kemampuan tidak tersedia. Hitungan penilaiannya, hitungan penilaian. Compare sebentar ini. Jenis penilaiannya, atau kita penilaian di sini aja satu ya. Nah ini kita buat tidak ada penilaian aja yang di bagian bawah. Jadi di sini pakai grading aja ini. Lalu kita simpan. Kembali ke proses. Oke sudah. Jadi ini ada absen, kemudian di materinya, kemudian siswa disuruh mengikuti diskusi. Nah, setelah ini selesai, kita bisa meneruskan materi ke topik 2. Seperti tadi, kita bisa tambahkan topik 2. Ya, seperti ini terus ya. KD1, pemahaman desain grafis misalnya. Kemudian topik 2 ini misalnya KD2 apa. Nah, kalau kita misalnya belum membuat topik 2, sementara siswanya sudah harus belajar, maka topik 2, topik 3, topik 4 ini, kalaupun sedang kita isi ya, ini kita buat, ini apa tadi ya? Pemahaman desain grafis. Misalnya jenis desain grafis. Ini topik, kan enter ya. Nah, misalnya kita sudah buat tambahkan apa di sini. Tetapi bisa saja kita, karena yang di bawah ini beberapa topik ini belum selesai, kita masih mengedit, menambah, maka kita buat topik yang ini belum terlihat oleh siswa. Jadi siswa hanya mempelajari ini, tapi dia tidak melihat ada topik ini. Caranya, kita pergi ke link ubah, lalu di sini kita pilih hide topik, sembunyikan topik. Nah, ini topiknya sedang tersembunyi nih, tersembunyi dari siswa, artinya siswa tidak dapat membaca topik ini. Kenapa kita lakukan seperti itu? Itu karena materinya belum selesai kita buat. Nanti ketika siswa masuk dia tidak melihat topik di bawah ini, karena nanti ketahuan gurunya belum selesai memberi materi. Jadi kita buat sembunyi. Walaupun sembunyi, kita masih tetap bisa menambah materi-materi baru, mempersiapkan materi di topik ini. Oke. Topik 3, topik 4, kalau kita sembunyikan juga bisa. Klik head topik. Oke. Nah begitu. Jadi untuk sementara seperti ini.
Nah, oke, sementara begitu dulu.